Yo, yo, yo. Apa kabar Sobat Bola Santuy? Lo semua siap belum buat kabar panas dari dunia sepak bola? Nih gua kasih tahu, Timnas Indonesia tinggal punya waktu 5 pekan aja buat siap-siap tarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, bro. Ini babak bukan kaleng-kaleng. Taruhannya, gila langsung tiket KE Piala Dunia tahun depan. Lawannya siapa? Bukan tim ecek-ecek. Arab Saudi sama Irak. Dua tim gede, dua monster Asia yang udah biasa tampil di level elit. Arab Saudi itu tim yang di Piala Dunia Qatar. Kemarin bisa bikin Argentina. Kalang kabut loh. Dan Irak, jangan salah mereka itu udah punya sejarah juara Asia. Jadi jelas, Garuda bakal masuk KE medan perang yang serem banget. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert, si legenda Belanda yang sekarang jadi arsitek kita, bisa ngeracik skuad Garuda biar bisa nyelip di antara dua raksasa itu? Nah, buat tahu jawabannya, kita harus bahas dulu siapa aja senjata rahasia Indonesia. Ini dia deretan pemain kunci yang bakal jadi tumpuan di ronde keempat versi Bola Santuy. Gaspol, lo bayangin lawan AC Milan aja bisa dilibas. Pertama, kita mulai dari benteng terakhir. Emil Audero Mulyadi. Bro, lo tahu nggak? Emil ini lagi jadi bahan omongan di Serie A Italia. Main bareng Cremonese, tim yang statusnya cuma promosi, ternyata langsung bikin kejutan. Di laga perdana, Emil bawa Cremonese ngebantai AC Milan 2-1. ITU Milan, men! Klub 7 kali juara Liga Champions. Habis itu, mereka nundukin Sassuolo 3-2. Nah, posisi Emil jelas lagi hot banget. Usianya 28 tahun, lagi puncak performa, dan makin mantap sebagai kiper utama. Di Timnas Indonesia sendiri, Emil udah mulai jadi pilihan utama sejak Martin Paes cedera. Dan ingat, Paes tuh sebelumnya udah jadi favorit publik, tapi sekarang kondisinya belum 100%. Jadi kemungkinan besar, Emil bakal fix jadi pilihan nomor 1. Gue tanya nih, kalau lo punya kiper yang bisa bikin AC Milan jatuh tersungkur, apakah lo masih khawatir gawang Garuda kebobolan gampang? Gue sih enggak. Emil ini kayak pasukan khusus di gawang, siap ngelindungin Indonesia dari hujan serangan Arab Saudi yang biasa main agresif, sama Irak yang punya striker house goal. Kapten Venesia, Kapten Garuda, siapa lagi kalau bukan dia? Kedua, siapa lagi kalau bukan si Capitano, Jay Itzes? Bro, lo harus tahu, Jay ini bukan cuma tembok pertahanan, tapi juga pemimpin yang punya aura. Musim lalu di Venesia, dia sempat pakai ban kapten dalam 15 pertandingan. Meskipun klubnya akhirnya degradasi, tapi performa Jay bikin Sassuolo kepincut. Sekarang dia udah pindah ke klub Serie A yang lebih stabil. Di Timnas Indonesia, nggak usah ditanya. 13 pertandingan beruntun main, 9 diantaranya pakai ban kapten. Lo bisa bayangin sekelas pemain Eropa yang biasa main lawan striker-striker top, turun jadi kapten Garuda. Itu boost mental yang luar biasa. Arab Saudi biasanya main dengan pressing cepat dan umpan-umpan terobosan. Irak juga sering ngandelin duel fisik. Tapi Jay ini punya ketenangan luar biasa. Dia kayak biksu zen di lapangan, nggak gampang panik, tetap fokus, tetap solid. Pertanyaannya, siapkah Jay Itzes? Jadi benteng yang bikin striker, Arab Saudi frustrasi sampai nendang rumput? Gua rasa iya. Dari Belanda KE Prancis, sekarang waktunya ngibarin merah putih. Ketiga, ada Calvin Verdonk. Ini pemain sebenarnya underrated banget, tapi potensinya gila. Baru aja pindah dari NEC Nijmegen ke Lille. Yes, Lille, klub papan atas Ligue 1. Itu artinya, Calvin bakal main bareng atau bahkan lawan pemain top kayak Mbappe, Dembele, dan lain-lain. Itu otomatis bikin skill dia naik KE level yang lebih sadis. Di Timnas, Calvin udah punya 10 caps dan rata-rata jadi pilihan utama. Dia jarang banget digantikan karena punya stamina gila. Lari terus di sayap, kuat nahan bola, crossingnya cakep banget. Lo bayangin, kalau Garuda bisa punya sayap yang aktif nyuplai bola, serangan kita bakal jauh lebih berbahaya. Di sini, Arab Saudi dan Irak emang punya bek tangguh. Tapi kalau Calvin lagi on fire, crossingnya bisa jadi senjata pemusnah massal. Lo bayangin skenario, Verdonk sprint di sisi kiri, umpan silang melengkung, striker kita nyundul bola gol, stadion langsung meledak. Main di Bundesliga siap jadi palu godam Garuda. Lanjut ke Kevin Dix. Nah, ini dia pemain yang menurut gue bakal jadi kunci taktik Kluivert. Kenapa? Karena dia fleksibel banget. Bisa main di kanan, bisa di tengah, bahkan bisa bantu naik serangan. Buat pelatih, punya pemain kayak gini tuh, ibarat punya Swiss Army knife. Bisa dipakai di semua situasi. Kevin sekarang main di Borussia Mönchengladbach, salah satu tim solid di Bundesliga. Dia udah debut, bahkan main penuh lawan Stuttgart. Jadi jelas, dia lagi bener-bener dipoles buat kompetisi tingkat tinggi. Dan jangan lupa Dix juga spesialis penalti. Jadi kalau Timnas dapat penalti, bisa jadi dia yang maju eksekusi. Lo bayangin, di pertandingan lawan Irak yang lagi panas-panasnya, kita dapat penalti menit 90.
Dix maju, terus gol. ITU bakal jadi momen yang masuk highlight sepanjang tahun. Jadi apakah Dix siap jadi palu godam Garuda di kanan? Gue yakin banget. Bro, ini pemain baru tapi auranya Arjen Robben. Dan terakhir, kita harus ngomongin Emiliano Jonathans. Ini pemain yang masih fresh banget buat publik Indonesia, baru dinaturalisasi, usianya masih 21 tahun. Tapi jangan remehkan. Dia udah main di Eredivisie bareng FC Utrecht. Buat lo yang belum tahu, Eredivisie itu sering jadi tempat lahirnya bintang besar kayak Luis Suarez, Robin van Persie, sampai Frenkie de Jong. Emiliano punya gaya main mirip Arjen Robben. Posisi favoritnya di sayap kanan, kaki kiri maut, dribbling cepat, plus finishingnya tajam. Dengan tubuh ideal dan kecepatan lari, dia bisa jadi mimpi buruk buat bek lawan. Lu bayangin gini, Arab Saudi sibuk jagain Tom Hay sama Egy Maulana, Irak sibuk nutupin lini tengah, tiba-tiba Emiliano muncul dari kanan, cut inside, terus lepaskan tendangan melengkung ala Robben. Gol! ITU bakal jadi momen debut paling manis buat pemain baru Garuda. Jadi sobat bola santuy, gimana menurut lo? Dari Emil yang lagi jadi Superman di Serie A, Jay Itzes si tembok kokoh, Calvin Verdonk yang siap ngirim roket silang, Kevin Dix si palu Bundesliga, sampai Emiliano Jonathans si mini Robben, timnas kita punya senjata keren banget. Memang, 5 pekan itu waktu yang mepet buat Kluivert buat ngeblend semua jadi satu tim solid. Tapi, dengan pemain kayak gini, bukan nggak mungkin kita bikin kejutan. Ingat, bola itu bundar. Arab Saudi boleh punya sejarah, Irak boleh punya fisik kuat, tapi Garuda, kita punya semangat pantang mundur. Pertanyaannya sekarang, apakah skuad ini bisa bikin Indonesia menembus sejarah baru KE? Piala Dunia 2026? Atau kita harus belajar lagi dan nunggu 4 tahun berikutnya? Jawabannya ada di lapangan. Yang pasti, satu hal yang nggak pernah berubah, Garuda selalu di hati.